Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, tengah menjadi perbincangan lantaran lembaga tersebut melakukan pemblokiran terhadap rekening yang sudah tidak aktif bertransaksi, dormant. Seiring dengan polemik pemblokiran rekening nganggur, sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menuai sorotan. Melansir laman resmi PPATK Go ID, Ivan Yustiavandana merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Sebelum dilantik sebagai Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada tanggal 25 Oktober 2021, pria yang kerap disapa Ivan ini telah bergabung dengan PPATK sejak tahun 2003. Sudah mulai banyak keluhan warga yang rekening banknya diblokir PPATK saat mau digunakan. Rekening pasif yang tercatat tidak ada transaksi minimal 3 bulan memang berpotensi diblokir oleh PPATK. Lalu bagaimana kalau rekening yang kita buat memang sengaja digunakan untuk mengendapkan tabungan saja? Yang lama tidak melakukan transaksi di rekening bank, bisa-bisa kayak gini, diblokir. Termasuk Nurwanto. Tabungan yang ia simpan dalam rekening untuk biaya kuliah anaknya, tiba-tiba diblokir saat ia mau mengambil uang simpanannya. Pihak bank hanya menjelaskan kalau rekeningnya diblokir PPATK. Selama beberapa bulan terakhir emang nggak aktif kayak gitu, karena emang tabungan ini buat simpenan kayak gitu, buat kuliah anak saya. Mau buat biaya tambahan kuliah anak saya mau ditarik nggak bisa. Belakangan ini banyak anggota masyarakat mengadu ke Hotman 911. Katanya ada peraturan baru, yaitu apabila menyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak ajasi manusia, ya, dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia. Jangan tunggu sampai rekeningmu diblokir tanpa peringatan. Cek sekarang, aktifkan, dan pastikan hakmu sebagai nasabah tidak dirampas diam-diam. Karena di tengah janji pelayanan publik yang adil, kita justru harus makin waspada terhadap kebijakan yang diam-diam menyulitkan rakyat kecil. Ingat, ini bukan sekadar soal rekening tidur. Ini soal kontrol, dan kita yang harus tetap sadar dan bersuara.